Oke guys, balik lagi di channel gue Jay Koek. Di kesempatan kali ini gue akan ngebahas salah satu helm yang gue udah pakai sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu. Tapi helm ini masih ada di pasaran dan dari segi harga sangat terjangkau dan kualitasnya nggak tanggung-tanggung guys. Mau tahu apa helmnya? Yuk kita mulai. Nah, ini guys helmnya, yaitu KBC. Nah, KBC ini tuh sebenarnya helm US. Terus lisensinya diambil sama Carglass Indonesia. Gitu. Nah, helm ini tuh udah 3 tahun nemenin gua. Jadi gua selalu pakai helm ini kalau ngevlog segala macem. Jadi terbukti ini udah pernah dipakai dan ini ada mountingnya. Mountingnya gua taruh tengah. Nah, dari segi bentuknya kayak gini guys. Nah guys, ini helmnya yaitu KBC Zero. Ini helm udah 4 tahun yang lalu sama gua. Jadi pertama kali beli itu, gue sih jujur waktu itu pas beli gua nggak tahu Arai, gue nggak tahu Shoei, tahu sih, cuman harganya tuh udah pasti mahal banget. Cuman menurut gue KBC ini kan sebenarnya udah ketahuan merek US dan harganya juga waktu itu sih nggak terlalu murah ya, 600 ribuan gitu. Nah jadi gue pikir yaudah deh beli KBC karena gue tuh mau pakainya lama gitu. Jadi ini helm sangat gue sayang banget pada masanya gitu. Nah, yang gue suka tuh sebenarnya pas KBC gue mau beli itu dia tuh udah flat visor, dimana waktu itu helm-helm lokal tuh masih belum flat visor. Jadi dia udah flat visor, terus dia udah ada dudukan tear off post-nya segala macem yang di sini. Walaupun emang itu beli terpisah, tapi dia udah ada pentolnya gitu. Jadi lu bisa pakai, jadi lu bisa ganti untuk pasang tear off post, lu pasang anti fog segala macem gitu. Nah itu satu keunggulan menurut gua. Jadi ya gue belilah. Nah untuk helm yang sekitar 4 tahun lalu itu memang dari visornya itu dia nggak ada visor lock, jadi visornya ya cuman buka gini aja. Tapi nggak gampang kebuka juga sih. Ini udah 4 tahun, dia udah ada kuncinya berapa tingkat ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Dan ini nggak gampang turun sampai sekarang gue pakai. Terus bahannya ini adalah thermal plastik. Jadi pada masanya sih ini udah paling kuat gitu. Tapi lumayan berat, beratnya tuh sekitar 1.500 gram. Nah dari sini tuh sampai sekarang tuh dia dari dulu tuh udah di OT, dia udah SNI, dimana waktu itu helm yang udah di OT itu berarti udah paling bagus di masanya. Nah menurut gua kalau kalian untuk pemula sih gua saranin mendingan lu beli helm ini yang harganya sekitar 700 ribuan dibandingkan lu beli helm yang nggak tahuan mereknya atau yang clone gitu. Jelas-jelas ini udah di OT, udah SNI gitu. Kalau yang clone tuh paling cuma SNI gitu. Kayak gitu sih. Nah untuk aksesorisnya tuh sekarang udah banyak di Tokopedia gitu. Kayak ini gue beli spoiler 3D. Ini kalau nggak salah harganya 130 ribu kalau nggak salah. Nah ini tuh dia nyontoh kayak AGP Vista kayak gini, jadi lumayan tebal. Terus sekarang tuh visornya juga kalian udah bisa kombinasi kayak pakai RSV. Cuman kalau nggak salah yang RSV tuh nggak ada dudukan pin locknya.
Nah ini kalian harus bolongin sendiri bor gitu kalau mau yang murah. Kalau enggak yang KBC tuh kalau nggak salah harganya 150.000 atau 100 berapa gitu, ada paketnya di Tokopedia, udah dapet visor, udah diborin sama udah dapat dudukan tire of post sama pinlocknya. Nah ini gue waktu itu beli pakai pinlock, tapi ini jujur dibikin sendiri. Jadi pinlocknya itu pinlock 30, jadi dipasin, dibor, baru dipasang. Cuman kendalanya ketika kalian ganti visor, nah kadang-kadang nggak cocok pinlocknya. Nah sekarang tapi untuk anti fog kan udah ada tuh yang universal, kalau nggak salah di Juragan Helm tuh udah ngeluarin yang untuk universalnya. Jadi kalau walaupun nggak ada dudukan pinlock automatic of post-nya, kalian udah bisa pasang sebenarnya. Nah waktu itu nih KBC gue beli tuh di Juragan Helm, tapi waktu pas gue mau beli lagi, nah itu dia udah nggak jual dan dia udah mulai jual Zeus. Jadi pertama kali gue pertama kali gue tahu KBC itu adalah di Juragan Helm yang di Jalan Panjang gitu. Nah ini untuk ventilasinya tuh ada di 1, 2 sama di mulut. Untuk pembuangannya dia hanya di belakang sini. Nah ini gue udah pasangin spoiler. Menurut gue sih jadi ganteng. Nah untuk size, kalau size itu jadi kalau KBC ini karena busanya tebel dan shellnya itu cuma satu ukuran, jadi dari S sampai M sampai XL sampai double XL itu cuma satu ukuran, dia tuh busanya sangat tebel. Jadi ketika lu pakai, kalau gua waktu itu pakai Arai XL, sekarang gua pakai Arai XL. Nah di KBC itu lu harus naik satu tingkat jadi double XL. Itu udah enak. Salah satu kekurangannya itu KBC tuh nggak bisa lu beli pasaran di mana-mana gitu, di berbagai toko helm itu belum tentu lu tanya KBC mereka jual gitu. Nah itu kekurangannya, dan stoknya itu nggak selalu size-nya ada. Kalau kepala yang kayak gua gede gini, itu kita udah ngomongin size, tapi kita nggak bisa milih corak-coraknya. Nah ini yang size double XL, coraknya cuma ini waktu itu. Jadi hasil ya udahlah gue ambil ini gitu. Padahal waktu itu gue maunya tuh bukan yang ini. Tapi ya udah, daripada lu maksain beli dan nggak kepake, ini kan ya udahlah gitu. Nggak jelek juga sih gitu. Menurut gue ini nggak jelek gitu. Lalu visornya kan udah flat. Terus ngebukanya juga gampang sih. Kalian dari sini tuh kalau udah naikin, nah ini udah tuas, kalian tinggal dorong aja. Nah, dia udah langsung kebuka, kayak gitu sih. Masangnya juga sama. Kayak gini kalian naik, kan udah paling atas, kalian turunin satu, kalian tekan, udah. Kayak gitu sih. Seperti itu. Kayak gitu sih. Sejauh ini untuk helm di 3 tahun yang lalu ya, fiturnya cuman kayak gitu. Untuk busanya sih dia tebel, busanya tebel banget, enak kayak dipeluk. Terus dia udah sistem double D-ring di masa ya 3 tahun lalu dia udah double D-ring. Setahu gua ini helm waktu KYT masih microlock dia udah double D-ring. Jadi ini salah satu yang gue beli. Cuman jeleknya adalah di sini nih sebenarnya kulit. Nah cuman karena udah usang juga, akhirnya kulitnya merudul. Ya sama lah kayak helm Shoei segala macem. Kalau udah kelamaan dia merudul kan. Cuman ya nggak ngaruh, busanya masih tetap enak dipakai. Cuman ya lu gatel aja. Satu lagi untuk chickpadnya segala macem nih, lock-locknya tuh dia pakai kancing. Nah karena udah kelamaan gua pakai, jadi tuh kancingnya udah pada patah. Jadi nempel gitu. Jadi karena dia udah ke kancing, mau dicopot, ya dia akhirnya copot sama ujung-ujung pentol-pentolnya. Gitu. Jadi cowokannya ngikut. Jadi ini kayak ini kan udah pada copot karena nggak bisa. Cuman ya udah, sebenarnya bisa diservis. Menurut gua nanti dulu deh. Untuk karet-karet sampai sekarang sih masih bagus.
masih oke lah tuh. Kayak gitu sih. Cuman kejelekannya dari zaman dulu sampai sekarang KBC itu terkenal ventilasinya yang sangat buruk banget. Karena kenapa? Dia walaupun ventilasinya standar, maksudnya standar tuh udah artian ada di mulut, ada di jidat 2 gitu, sama seperti helm lain, tapi ventilasi anginnya tuh nggak masuk menurut gua. Jadi tuh kalau lu pakai helm ini itu kayaknya berasa panas banget dan gampang ngembun. Makanya kenapa gua akhirnya pakai anti fog gitu. Di channel-channel lain tuh sebenarnya banyak cara ngakalinnya. Jadi dibongkar gitu, terus bikin jalur sendiri. Cuman gue males bongkarnya, ya udah gue nikmatin aja deh panasnya. Kenapa juga di mode fan-nya ini panas? Kalau lu balik lihat di dalamnya ini, di sini tuh nggak ada dudukan ininya, nggak ada lubang anginnya. Jadi gue nggak tahu nih mode fan-nya kemana gitu. Entah ke arah nose guard ini keluar dari sini. Nah gue nggak tahu, cuman gue nggak ngerasain. Tapi ketika lo jalan sekitar 60 km per jam, itu tuh dia masuk kayaknya dari atas ini nih, dari sini. Jadi sininya adem. Ya menurut gue udah cukup lah. Ya kalau macet ya udah pasti helm full face itu pasti panas sih. Cuman yang gue nggak tahan adalah gampang ngembun aja. Untuk kekedapannya menurut gue dari 10 dia sekitar 4 sampai 5 lah. Dibilang kedap juga nggak terlalu kedap, tapi nyaman gitu. Nah angin masuknya itu juga teratur, dia cuman gitu aja, nggak ada suara cik gitu yang kayak angin kejepit gitu, dia nggak ada. Atau kotoran gitu, dia nggak ada. Jadi suaranya cuman gitu, tapi di kecepatan sekitar 60 sampai 80-an baru keluar. Kalau enggak ya biasa aja. Nah, buat kalian yang cari helm di bawah 1 juta atau harga pelajar, gua rasa kalian harus memperhitungkan helm KBC ini. Ya dari feature-featurenya yang gue sebutin tadi itu, menurut gua cukup mewakili dengan harga sekitar 700 ribuan. Nah, kalau lu mau beli untuk toko fisik itu setahu gua di Jagoan Helm yang di Galaxy Bekasi itu dia ada, size-nya juga lumayan lengkap. Nah, lu boleh cari di situ. Kalau kalian mau cari di Tokopedia itu mungkin banyak juga. Nah kalau untuk aksesoris kalian bisa cari di KBC Nation kalau nggak salah di Tokopedia. Nah itu gue juga sering beli di situ. Untuk spare partnya dia juga cukup lengkap untuk busa, untuk visor, untuk spoiler gitu-gitu dia masih lengkap. Nah dia juga jual KBC yang harganya 2,3an yaitu karbon. Kalau nggak salah Olimpiade apa gue lupa. Nah nanti gue cantumin aja semuanya. Nah daripada kalian beli helm clown ya udah mendingan kalian beli KBC ini aja. Nanti duitnya ditabung. Kalau udah kalian dapet budget yang kalian mau, ya mendingan kalian beli aslinya. Gitu. Ya jadi sekian dulu review helm gua yang selama gua pakai selama 3 tahun. Sekian video review tentang KBC gua. Kalian boleh subscribe, kalian boleh like, boleh share, boleh nyalain lonceng, dan terutama kalian boleh banget komen. Kalau gua ada salah, kalian boleh komen. Kalian mau nanya-nanya silahkan komen. Kalian mau kritik gua silahkan komen. Jadi gua tahu kekurangan gua di mana dan gua bisa memperbaikinya itu di video berikutnya. Jadi see you guys.